Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan soal-soal ulangan harian, materi trigonometri, dan persamaan trigonometri. Soal nomor 1, manakah di antara sudut-sudut theta berikut yang memenuhi persamaan 2 sin theta sama dengan tan theta? Langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu persamaan yang diberikan soal. 2 sin theta sama dengan tan theta. Kita tahu tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Sehingga ruas kanannya bisa kita ubah menjadi sin theta per cos theta. Yang ruas kiri tidak perlu diubah. Oke, langkah berikutnya, untuk menghindari bentuk pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan cos theta. Sehingga ruas kiri jadi 2 sin theta kali cos theta. Kemudian ruas kanan, sin theta per cos theta dikalikan cos theta, hasilnya adalah sin theta. Langkah berikutnya, kita buat ruas kanannya menjadi 0 dengan cara mengurangkan dengan sin theta. Yang ruas kiri 2 sin theta kali cos theta kurangi sin theta. Yang sebelah kanan sin theta kurangi dengan sin theta. Sehingga ruas kanannya 0. Ruas kirinya 2 sin theta cos theta kurangi sin theta. Perhatikan 2 sin theta cos theta memuat sin theta. Yang sebelah kanannya juga memuat sin theta. Sehingga kita bisa faktorkan. Yaitu sin theta kita keluarkan dikalikan dengan 2 cos theta min 1 sama dengan 0. Oke. Karena bentuknya sudah pemfaktoran, yang sebelah kiri, masing-masing faktor kita nolkan. Faktor pertama sin theta ya, kita nolkan. Kemudian faktor berikutnya 2 cos theta min 1 juga dinolkan. Oke. Kita akan menyelesaikan theta pada bentuk yang pertama ini, sin theta sama dengan 0. Dengan cara kita ubah 0-nya menjadi sin 0. Sehingga kita punya sin theta sama dengan sin 0. Oke. Sin theta sama dengan 0. 0 itu bisa positif, bisa negatif. Maka kita tinjau theta di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang di kuadran 1, tetanya sama dengan 0 derajat. Yang kuadran 2, tetanya 180 min 0 derajat, yaitu 180 derajat. Yang di kuadran 3, tetanya 180 derajat plus 0 derajat, yaitu 180 derajat. Yang di kuadran 4, tetanya 360 derajat min 0 derajat, yaitu 360 derajat. Sehingga untuk sin theta sama dengan 0, kita memperoleh tetanya 0 derajat, 180 derajat, dan 360. Berikutnya kita cari theta dari persamaan ini ya. 2 cos theta min 1 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan ulang. Cos theta sama dengan setengah ya. Oke. Langkah berikutnya kita ubah setengah ini menjadi cos 60 derajat. Sehingga kita punya cos theta sama dengan cos 60 derajat. Oke. Cos theta bernilai positif ya, positif setengah di sini. Sehingga tetanya terletak di kuadran 1 dan kuadran 4. Di kuadran 1, tetanya 60 derajat. Di kuadran 4, tetanya 360 derajat kurangi 60 derajat, yaitu 300 derajat. Sehingga kita peroleh dari persamaan 2 cos theta min 1 sama dengan 0, tetanya 60 derajat dan 300 derajat. Sehingga sudut-sudut theta yang memenuhi persamaan 2 sin theta sama dengan tan theta, yang pertama 0 derajat ya, kemudian 180 derajat, kemudian 360 derajat. Oke. Berikutnya 60 derajat, dan yang terakhir 300 derajat. Jadi ada sebanyak 5 sudut theta yang memenuhi ya. Soal nomor 1 selesai. Soal nomor 2, tentukan bentuk sederhana dari cos theta tambah sin theta kuadrat ditambah cos theta min sin theta kuadrat. Oke, kita tulis terlebih dahulu bentuk awal yang diberikan. Cos theta plus sin theta kuadrat tambah cos theta min sin theta kuadrat. Oke, yang harus kita lakukan adalah menjabarkan bentuk pertama dan bentuk kedua. Oke, mungkin Anda perlu rumus penjabaran A plus B kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB.
Sehingga untuk menjabarkan cos theta plus sin theta kuadrat, itu hasilnya kita lihat cos theta sebagai A dan sin theta sebagai B. Sehingga bentuk pertama ini bisa dijabarkan menjadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta plus 2 cos theta sin theta. Oke, bentuk pertama sudah kita jabarkan ya. Kemudian untuk menjabarkan bentuk berikutnya, gunakan rumus penjabaran A min B kuadrat, yaitu bisa dijabarkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Kita jabarkan bentuk yang kedua, yaitu dengan melihat cos theta sebagai A dan sin theta sebagai B ya. Bisa dijabarkan menjadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta min 2 cos theta sin theta. Nah, di sini ada 2 cos theta sin theta. Kemudian di sini ada min 2 cos theta sin theta. Nah, itu nilainya akan 0 ya, karena saling menghilangkan. Kemudian yang perlu Anda ingat adalah identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, itu hasilnya sama dengan 1. Sehingga bentuk ini nilainya sama dengan 1. Dan yang ini juga sama dengan 1. Sehingga bisa kita tulis 1 tambah 1. Dan hasilnya 2. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, ya bentuk sederhana dari cos theta plus sin theta kuadrat tambah cos theta min sin theta kuadrat hasilnya adalah 2. Soal nomor 2 selesai ya. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 3. Pilihlah semua nilai X yang mempunyai persamaan berikut. 4 sin kuadrat X tambah 4 cos X sama dengan 0. Di sini ada diberikan petunjuk rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 untuk sudut yang sama. Ya. Kita bisa ganti sudutnya dengan X. Sin kuadrat tambah cos kuadrat X sama 1. Oke, langkah pertama kita tulis terlebih dahulu persamaan trigonometri yang diberikan. 4 sin kuadrat X tambah 4 cos X min 1 sama dengan 0. Langkah pertama, kita manfaatkan identitas trigonometri ini. Pada persamaan yang diberikan, terdapat sin kuadrat X. Jadi, kita modifikasi identitas ini. Sin kuadrat X itu bisa ditulis 1 min cos kuadrat X. Sekarang kita ganti sin kuadrat X dengan 1 min cos kuadrat X. Sisanya tidak perlu kita ubah. Oke, berikutnya kita jabarkan 4 dikalikan dengan 1 min cos kuadrat X. Itu menjadi 4 min 4 cos kuadrat X. Ditambah 4 cos X min 1 sama dengan 0. Oke, untuk suku yang memuat kuadrat ya, yang memuat pangkat 2, itu kita letakkan yang paling depan. Min 4 cos kuadrat X. Kemudian yang pangkat 1 plus 4 cos X. Kemudian kita operasikan konstanta 4 dengan min 1, yaitu plus 3 sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita misalkan cos X dengan P. Sehingga bentuk terakhir ini bisa kita tulis ulang menjadi min 4P kuadrat plus 4P plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita buat koefisien dengan pangkat tertinggi, di sini menjadi positif, dengan cara kalikan dengan min 1. Sehingga persamaannya menjadi 4P kuadrat min 4P min 3 sama dengan 0. Kemudian kita mendapatkan persamaan kuadrat ya. Kita mendapatkan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu adalah kita gunakan teknik pemfaktoran. Oke. Dengan cara pemfaktoran, kita mendapatkan pemfaktorannya adalah 2P plus 1 kali 2P min 3 sama dengan 0. Setelah kita faktorkan, kita nolkan masing-masing faktor. 2P plus 1 sama dengan 0, kita peroleh P-nya setengah. Kemudian faktor berikutnya, 2P min 3 sama dengan 0, kita dapat P-nya 3/2. Yang perlu Anda ingat,
P-nya tadi adalah cos X. Jadi kita kembalikan lagi. P-nya kita ganti dengan cos X. Sama dengan min setengah. Yang satunya juga kita ganti P-nya dengan cos X sama dengan 3/2. Oke. Dari bentuk cos X sama dengan 3/2, nilai X yang memenuhi di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Ingat ya, bahwa cos X itu paling besar 1, paling kecil min 1. Sementara yang kita punya, cos X-nya 3/2. 3/2 itu 1,5, yaitu lebih dari 1. Jadi, tidak ada nilai X yang memenuhi ya, untuk cos X sama dengan 3/2. Jadi, kita cari nilai X-nya dari persamaan cos X sama dengan min setengah. Oke, kita cari cos X sama dengan min. Oke, kita ganti setengah dengan cos 60 derajat. Oke. Perhatikan di sini nilai cos negatif ya. Nilai cos negatif berarti sudutnya itu ada di kuadran 2 dan 3. Di kuadran 2, X-nya nanti 180 derajat min. Di kuadran 3, X-nya 180 derajat plus ya. Di kuadran 2 berarti X-nya 180 derajat min 60 derajat, yaitu 120. Sementara di kuadran 3, X-nya 180 derajat plus 60, yaitu di sini 240. Sehingga kita peroleh semua nilai X yang memenuhi 120 derajat dan 240 derajat. Yaitu opsinya C dan D ya. Oke. Soal nomor 3 selesai. Baik, sekarang kita menuju ke soal berikut. Soal nomor 4. Tentukan nilai W yang memenuhi sekant W sama dengan min sekant pi/9. Di mana W-nya itu dimulai dari 0 sampai pi ya. Langkah pertama kita ubah dulu pi/9 ke dalam bentuk derajat. Pi/9, kalau kita ubah ke dalam bentuk derajat, kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Pi-nya kita coret ya. Kemudian 180 dibagi 9, 20 ya, 20 derajat. Jadi pi/9 itu 20. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi sekant W sama dengan min sekant 20 derajat. Oke. Dari persamaan ini kita ketahui nilai sekant itu negatif. Kita tahu sekant itu kebalikan dari cos. Cos yang nilainya negatif itu sudutnya ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi nilai sekant yang negatif ya, itu sudutnya ada di kuadran 2 dan kuadran 3 karena sekant dan cos itu berkebalikan. Di kuadran 2 kita dapat W-nya sama dengan 180 derajat min ya. Min berapa? 20 derajat, yaitu 160 derajat. Di kuadran 3, W-nya 180 derajat plus 20 derajat. Ini hasilnya 200 derajat. Oke. Karena yang diminta dalam bentuk radian, kita ubah derajat ini dalam bentuk radian dengan cara kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Yang bawahnya juga kalikan pi per 180 derajat. Oke, langkah berikutnya kita sederhanakan. 160 dengan 180 kita bagi dengan 20. Sini 8, 9. Sehingga 160 derajat itu sama saja dengan 8 pi per 9 ya. Kemudian 200 derajat dengan 180 derajat sama-sama kita bagi dengan 20 derajat. Di sini 10, yang sini 9. Jadi 200 derajat itu tidak lain 10 pi per 9 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya 8 pi per 9 dengan 10 pi per 9. Jawabannya yang pertama ya. Oke, nomor 4 selesai. Lanjut ke soal nomor 5. Bentuk cos theta kali tan theta ekuivalen atau setara dengan... Oke, ini soal yang singkat. Saya kira tidak terlalu panjang untuk mencari bentuk yang setara dengan theta kali cos theta kali tan
theta. Oke, kita ubah tan theta menjadi sin theta per cos theta. Sehingga cos theta kali tan theta sama dengan cos theta. Jadi bentuk pertama tidak perlu diubah. Kita ubah bentuk tan theta-nya saja. Sin theta per cos theta. Oke, di sini ada cos theta. Di bawah juga ada cos theta. Kita bisa coret. Sehingga hasilnya sama dengan sin theta. Jawabannya yang kedua. Oke, soal nomor 5 selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Jika sin X sama dengan min cos X dan X-nya di antara 0 dan 360 derajat ya. Nilai X yang memenuhi adalah, oke, kita tulis dulu persamaannya nih. X sama dengan min cos X. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagi kedua ruasnya dengan cos X ya. Sehingga ruas kirinya menjadi sin X per cos X. Yang ruas kanan min cos X bagi cos X. Nah, yang sebelah kanan menjadi min 1. Sementara yang sebelah kiri, sin X per cos X itu bisa kita tulis sebagai tan X. Oke, langkah berikutnya, 1 itu sama dengan tan 45 derajat ya. Jadi persamaannya bisa kita tulis ulang. Tan X sama dengan min tan 45 derajat. Oke, nilai tan negatif. Berarti sudutnya ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Di kuadran 2, X-nya 180 derajat min. Di kuadran 4, X-nya 360 derajat min. Di kuadran 2 kita peroleh X-nya 180 derajat min 45 derajat, yaitu 135 derajat. Di kuadran 4, X-nya 360 derajat min 45 derajat, yaitu 315. Dan nilai X yang memenuhi adalah 135 derajat dan 315 derajat ya. Yaitu jawabannya yang soal nomor 6 selesai. Lanjut ke soal nomor 7. Jika cos Z sama dengan sin 150 derajat dan Z-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat, berapakah nilai Z? Oke. Kita ubah terlebih dahulu bagian ruas kanannya, sin 150 derajat. Oke, 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Sehingga bisa kita tulis 150 derajat menjadi 180 derajat min ya. Min berapa? Min 30 derajat ya. Karena 180 derajat min 30 derajat itu 150 derajat. Oke. Di kuadran 2, nilai sin itu positif ya. Sehingga sin 180 derajat min 30 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Sehingga persamaan di soal cos Z sama dengan sin 150 derajat bisa kita tulis cos Z sama dengan sin 30 derajat. Oke. Yang sebelah kiri bentuknya cos, yang sebelah kanan bentuknya sin, tidak sama. Kita harus samakan bentuk antara ruas kiri dan ruas kanan. Gunakan rumus bahwa sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa. Kalau kita ganti alfanya dengan 30 derajat, berarti yang di dalam kurung ini bernilai 90 derajat min 30 derajat, yaitu 60 derajat. Itu artinya sin 30 derajat nilainya sama dengan cos 60 derajat. Sehingga kita ubah ruas kanannya menjadi cos 60 derajat. Oke, di persamaan terakhir, nilai cos itu positif ya. Kalau nilai cos positif berarti Z-nya itu ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Yang di kuadran 1, Z-nya langsung saja kita peroleh 60 derajat. Di kuadran 4, Z-nya itu 360 derajat min 60 derajat. Maksudnya 300 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah yang kedua. Oke, soal nomor 7 saya kira selesai. Sekarang kita menuju ke soal nomor 8. Sin Y sama dengan cos 55 derajat maksudnya. Di mana Y-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat.
apakah nilai Y. Oke, langkah pertama, Anda ubah nilai cos 55 derajat dalam bentuk sin ya, yaitu Anda gunakan rumus cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa. Karena yang diketahui cos 55 derajat, kita ganti alfanya dengan 55 derajat. Sehingga 90 derajat min alfa 35 derajat. Itu artinya cos 55 sama dengan sin 30. Sehingga persamaan sin Y sama dengan cos 55 derajat, kita ganti dengan sin Y sama dengan sin 35 derajat. Oke, di sini nilai sin itu positif, berarti Y-nya ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Karena nilai sin yang positif itu hanya di kuadran 1 dan kuadran. Di kuadran 1 kita peroleh Y-nya 35 derajat. Di kuadran 2 Y-nya sama dengan 180 derajat min 35 derajat, yaitu 145 derajat. Jadi jawabannya adalah 35 derajat dan 145 derajat. Oke, soal nomor 8, tas. Oke, soal berikutnya, soal nomor 9. Bentuk cos X dikalikan kosekan X ditambah tan X itu ekuivalen atau setara dengan yang mana? Kita tulis terlebih dahulu bentuk yang dikenal. Cos X kali kosekan X tambah tan X. Oke, Anda ubah bagian kosekan X ya, yaitu kosekan X itu kebalikan dari sin. Jadi bisa ditulis sebagai per sin X. Ya, nilainya sama dengan cos X. Cos X-nya tetap ya, tidak perlu ubah. Kali kosekannya kita ubah menjadi 1 per sin. Kemudian, tan X-nya kita juga ubah. Ingat, tan X itu cos X, sin X per cos X ya. Jadi, tambah sin X per cos X. Oke, langkah berikutnya kita jabarkan. Cos X kita kalikan dengan 1 per sin X, kemudian cos X kita kalikan dengan sin X per cos X. Yang pertama, cos X kalikan 1 per sin X. Berikutnya, cos X kita kalikan dengan sin X per cos X. Cos X kali sin X per cos X ya. Oke, cos X dikalikan 1 per sin X ya. Kita kalikan saja langsung cos X dengan 1. Yaitu cos X per sin X. Kemudian, cos X kalikan sin X per cos X. Di sini ada cos X, di sini ada cos X ya. Jadi bisa kita coret. Sehingga kita tulis sama dengan ditambah sin X. Oke. Yang perlu Anda lihat di sini, cos X per sin X itu bisa kita tulis dengan cos X per sin X itu sama dengan apa? Sama dengan tan X ya. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi tan X kemudian tambah X. Opsinya itu ada di bagian 2. Oke, saya kira nomor 9 selesai. Baik, kita sekarang menuju ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Identitas trigonometri yang senilai dengan 1 plus tan kuadrat A per 2 tan A. Oke, kita tulis terlebih dahulu bentuk yang diberikan oleh soal 1 plus tan kuadrat A per 2 tan A. Oke, mana yang kita ubah terlebih dahulu? Tentunya yang bagian pembilang ya. Kita ubah jadi apa? Yang harus Anda ingat, ada identitas trigonometri ya, yang melibatkan tan, yaitu 1 plus tan kuadrat A bisa kita ubah menjadi sekan kuadrat A. Sehingga ini sama dengan sekan kuadrat A per 2 tan A. Oke, kalau Anda lihat di semua opsi ini, itu bentuk trigonometri yang dimunculkan hanya sin dan cos saja ya, dan cos saja. Berarti kita ubah lagi nih. Sekan kuadrat itu sama dengan apa? Nah, kita tahu sekan itu kebalikan dari cos, yaitu sekan A sama dengan 1 per
cos A ya. Sehingga pembilangnya ini secant kuadrat A bisa kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat A. Bagi, oke. Kemudian tan A itu sama dengan apa? Tan A itu bisa kita ubah menjadi, saya tulis ke bawah saja. Tan A itu bisa kita ubah menjadi sin A per cos A. Sehingga penyebutnya sekarang menjadi 2 sin A per cos A ya. Oke, langkah berikutnya, di sini ada pembagian pecahannya. Jadi kalau Anda ingat lagi, kalau ada bentuk pembagian pecahan bisa kita jadikan perkalian ya. Tapi pembilang dan penyebutnya kita balik ya. Jadi yang awalnya 2 sin A per cos A, kita ubah, kita balik menjadi cos A per 2 sin A. Yang awal kita tulis 1 per cos kuadrat A. Oke. Langkah berikutnya, di sini ada cos A, pangkat 1 ya. Di sini cos A, tapi pangkat 2. Ya, kita bisa sederhanakan. Kita coret, artinya kita bagi dengan cos A. Kemudian cos kuadrat A, kita coret juga. Artinya kita bagi juga dengan cos A. Cos A di sini. Sehingga bentuk yang lebih sederhana lagi, 1 per ya, cos A kali 2 sin A. Oke. Kemudian kalau kita lihat di opsinya ini tidak kita bisa melihat secara langsung ya. Tapi kita letakkan sin 2 sin A di sini di posisi depan ya. Kita gunakan sifat komutatif dari perkalian. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 2 sin A kali cos A. Oke. Dan jawabannya itu yang ke. Oke, soal nomor 10 selesai ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembahasan soal ulangan harian ini memberikan manfaat untuk kalian semua, khususnya dalam mempelajari materi identitas trigonometri dan persamaan trigonometri. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.